Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sequel kedua dari film Quiet Place. Film ini menceritakan petualangan keluarga Abbott yang berusaha terbebas dari teror makhluk misterius, di mana yang tersisa sekarang hanya Evelyn, Regan, Marcus, dan adik mereka. Dapatkah mereka mengalahkan makhluk-makhluk misterius itu? Tapi sebelum ke videonya, ada baiknya kalian nonton alur cerita A Quiet Place yang pertama ya, biar kalian paham alur ceritanya. Link video ada di deskripsi ya. Kalau udah, langsung aja simak ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kondisi kota sebelum datangnya makhluk misterius di sana. Di sana sedang diadakan pertandingan baseball yang sangat seru, dengan riuh tawa dan sorak-sorai penonton menyemangati tim yang sedang bermain. Marcus yang ikut dalam pertandingan itu terlihat sedikit gugup dan melewatkan beberapa pukulan ke bola. Di tengah-tengah pertandingan, muncul sesuatu seperti meteor yang jatuh dari langit. Akibat hal itu, pertandingan dihentikan, lalu semua orang berniat untuk kembali. Kepanikan mulai terjadi saat ada makhluk misterius yang tiba-tiba menyerang seorang polisi. Semua orang lalu berusaha lari. Evelyn yang tengah bersama Regan dan Beau juga turut diserang oleh makhluk itu. Beruntungnya, Evelyn masih dapat kabur. Beberapa orang lalu masuk ke sebuah toko untuk bersembunyi. Makhluk itu langsung masuk ke sana saat tiba-tiba terdengar suara dering HP. Regan dan Lee pun kabur dari sana. Lalu mereka hendak diselamatkan oleh polisi. Tapi yang terjadi malah polisi itu yang diserang. Ternyata situasi tadi adalah flashback dari ingatan Marcus sebelum semua kejadian ini terjadi. Karena dirasa tempat tinggal mereka sekarang sudah tidak layak huni, Evelyn lalu berencana pergi dari sana. Evelyn dan Regan lalu mengambil beberapa peralatan yang diperlukan sebelum meninggalkan tempat itu. Mereka semua lalu berangkat dengan peta sebagai penunjuk arah. Saat di perjalanan, Evelyn tersandung tali yang ternyata itu adalah sebuah jebakan dari seseorang. Mereka lalu berlari dengan kencang. Tanpa disadari, ternyata di tempat itu seseorang tengah memperhatikan mereka. Saat berlari, kaki Marcus juga menginjak sebuah jebakan. Jebakan itu lantas melukai kaki Marcus. Marcus yang kesakitan lalu berteriak. Tentu saja karena hal itu membuat makhluk misterius datang. Regan lalu menghidupkan alat yang dibawanya dan dibantu Evelyn menghabisi makhluk tersebut. Saat memasuki sebuah gedung, mereka bertemu seseorang yang memperhatikan mereka dari tadi. Orang itu lalu membantu mereka untuk melarikan diri menuju sebuah bunker sambil dikejar-kejar makhluk misterius itu. Setibanya di bunker, Evelyn menyadari sesuatu soal orang itu. Evelyn yang menyadari orang itu adalah teman Lee lalu memanggil namanya. Emmett yang sebelumnya menyuruh mereka untuk segera pergi, lantas terkejut lalu berubah pikiran saat Evelyn menunjukkan bayinya. Marcus yang saat ini sudah diobati tengah beristirahat sambil tetap mendengarkan radio. Ketika tiba-tiba terdengar suara musik dari sana, Marcus kaget dan langsung memberitahu hal itu kepada semuanya. Saat semua orang tertidur, Regan lalu membangunkan Marcus dan memberitahukan rencananya untuk mencari sumber musik tadi. Marcus yang merasa itu sangat berbahaya langsung berusaha melarang Regan untuk pergi. Keesokan harinya, Marcus yang baru bangun mendapati Regan yang tetap pergi. Evelyn lalu memohon kepada Emmett
untuk menjemputnya. Di tempat lain, Regan telah tiba di sebuah gerbong kereta. Saat hendak mengambil kotak P3K, ia dikejutkan oleh mayat sang masinis. Karena teriakannya, makhluk misterius pun datang. Segala hal telah dilakukan Regan untuk menyelamatkan dirinya, namun sia-sia. Ketika akan diserang oleh makhluk itu, dari belakang Emmet lalu menyelamatkan Regan. Karena kejadian itu, Emmet dan Regan bersembunyi di suatu tempat. Keesokan harinya, Regan yang baru terbangun tidak menemukan barang yang ia bawa. Emmet juga tidak ada di sana. Regan lalu menangis dan mengira kalau Emmet telah pergi dan membawa barang-barangnya. Namun, tak berselang lama, Emmet datang dan mengembalikan barang milik Regan. Sin lalu menunjukkan Evelyn yang hendak pergi untuk mencari beberapa barang. Kemudian, Markus yang ditinggal sendirian bersama adiknya keluar dari bunker. Dia memasuki ruangan yang banyak terdapat orang bunuh diri di sana. Sementara itu, setibanya Evelyn di tempat obat, ia lalu mengambil beberapa obat yang diperlukan. Evelyn juga tak lupa mengambil tabung oksigen untuk bayinya. Di lain tempat, Emmet dan Regan bertemu seorang anak kecil. Tanpa disangka, anak itu ternyata hanya jebakan dari sekelompok orang. Sementara itu, Evelyn yang baru datang mendengar suara keributan di bunker. Ia langsung berlari. Evelyn terkejut saat ia melihat bunker yang sudah dirusak makhluk itu. Demi menyelamatkan anaknya, Evelyn pun memancing makhluk itu untuk keluar. Kemudian menembak tabung oksigen yang dibawanya. Tabung oksigen itu lalu meledak, tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap makhluk itu. Kekacauan yang terjadi di tempat Emmet dan Regan membuat banyak makhluk misterius pergi ke arah mereka. Sementara itu, api ledakan tabung gas tadi memicu alat pemadam kebakaran di ruangan tempat Evelyn berada. Akibat suara rintik air itu, Evelyn dapat menyelamatkan dirinya dan pergi ke anak-anaknya. Sin lalu menunjukkan Emmet dan Regan yang telah tiba di pulau tempat sinyal radio itu berasal. Suasana di tempat itu membuat Emmet tak percaya, karena di sana banyak orang yang hidup dengan aman. Penduduk di sana lalu menyambut kedatangan Emmet dan Regan. Emmet menjelaskan tujuan mereka pergi ke sana. Keesokan harinya, Emmet dibuat terkejut ketika melihat ada kapal yang membawa serta makhluk misterius itu. Suasana yang sebelumnya tentram berubah menjadi kepanikan. Emmet dan Regan dengan dibantu orang itu langsung menuju ke stasiun radio yang ditentukan. Setelahnya, Emmet dan Regan berhasil selamat, namun tidak dengan orang yang membantu mereka menuju ke sana. Lalu, mereka berdua bergegas menuju ruang siaran. Sementara itu, dengan terus menunggu hasil dari Regan, Markus dan Evelyn bertahan dari serangan makhluk misterius itu. Tepat saat Regan sudah menyiarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi di situ, makhluk misterius yang ada di dekat mereka kesakitan. Hal itu dijadikan kesempatan bagi Markus dan Regan untuk menghabisi mereka. Dan film pun selesai. Nah, tulis menurut kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa pencet like, share, dan subscribe agar membantu channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.